ribuan kilometer dan perjalanan selama hampir 18 jam lebih, dan akhirnya dia mendarat di Indonesia. Hari ini aku mau cerita gimana pertama kali aku ketemu sama dia. Jadi waktu itu dia kan datang ke Indonesia. Dan ini yang bikin aku shock sedikit gitu ya. Dan kayaknya pikiran aku jadi jelek gitu ya sama dia. Waktu itu dia tiba-tiba bilang katanya aku mau datang ke Indonesia dan udah beli tiket. Dan dia kasih tahu hari jam tanggalnya dia terbang. Dan setelah itu dia mendarat lah di Indonesia. Dan aku nggak tahu kenapa dia bilang katanya, kan aku tinggalnya di Jakarta ya, di Bekasi ya. Tapi tiba-tiba tuh dia ke Bali gitu loh. Nah, aku tuh heran, kenapa kamu kok ke Bali, katanya dia bilang gitu. Dan akhirnya waktu itu dia bilang, oh ya katanya di Bali itu ada tempat bagus katanya. Aku mau lihat di sana buat ya mungkin investasi atau misalnya gimana lihat di sana. Kayak Bali itu seperti apa katanya, orang-orang bilang Bali itu bagus ya. Aku sih percaya aja waktu itu. Cuman pas aku cerita sama temanku, hati-hati loh. Jangan-jangan dia ketemu cewek lain di Bali, dia bilang gitu. Terus abis itu dia bilang katanya mau extend, dan aku semakin agak berprasangka buruk ya gitu sama dia. Katanya sih bilang oh ya, alasan berikutnya juga aku nggak mau ketika aku sampai ke Indonesia aku dalam keadaan sakit karena pasti aku jet lag dan aku butuh istirahat katanya. Tapi istirahatnya di Bali katanya, dia bilang kayak gitu. Aku pikir kenapa nggak di Jakarta aja ya, emang kenapa, aku bilang kayak gitu. Tapi sih aku nggak terlalu nanya banyak. Aku pikir paling juga nih orang PHP kali, nggak jadi datang gitu ya. Sampai aku bilang gini, padahal kan waktu itu aku libur juga ya, kenapa aku nggak ketemuan di sana. Dan aku bilang, temen aku ada di sana loh, kalau kamu need something kamu call aja dia, aku kasih kontak nomornya. Kalau misalnya kamu sakit nggak bisa ada yang ngirim obat ataupun butuh bantuan gitu ya. Oh ya nggak apa-apa, aku bisa handle sendiri kok, katanya dibilang. Oh ya udah, oke lah, aku percaya aja gitu. Aku sih kupikir jangan-jangan dibohong kali nih orang ya gitu. Dan aku juga nggak mau kalah apa namanya, nggak mau kalah main gitu. Maksudnya dia bilang katanya dia, oh ya hari berikutnya aku udah mau ke sana nih, katanya dibilang gitu. Kira-kira aku better tinggal di hotel mana, katanya dibilang gitu. Aku kasihlah rekomendasi hotelnya, satu hotel gitu di Bekasi. Kebetulan nggak terlalu jauh dari tempat kerja aku ya gitu. Jadi aku misalnya pulang kerja ketemuan sama dia, terus pas malam aku bisa pulang gitu. Dan akhirnya dia udah booking hotel. Terus aku bilang gini aja, aku kan takut dia zong juga nih, aku takutnya dia bohong gitu ya. Dia bilang katanya, aku udah di Jakarta, katanya udah mau mendarat, aku mau ke Jakarta sekarang misalnya, dia bilang kayak gitu. Oh ya, ke Jakarta cuma 1 jam kok, aku bilang kayak gitu. 1 jam apa 2 jam ya, aku lupa, dari Bali waktu itu. Dan akhirnya aku bilang, sorry ya, aku gak bisa jemput kamu di bandara, aku bilang kayak gitu. Karena aku kan pikir, nih orang laki kayaknya bohong kali ya, aku bilang kayak gitu. Sama kayaknya mainin aku apa gimana sih gitu ya. Dan aku pun kayak, udahlah terserah deh, aku percaya nggak percaya. Jadi akhirnya daripada aku buang duit, buang bensin jemput dia ke bandara, terus akhirnya dia bohong nggak ada, ya lebih baik aku pikir ya udahlah, mending dia aja datang ke sini kalau memang benar gitu ya. Memang aku lihat sih ada check in booking
di hotel tersebut kayak gitu. Nah habis itu aku bilang sama dia, oh ya kamu pesen Grab aja, aku bilang kayak gitu, atau taksi di sana banyak kok, aku bilang paling juga 300 ribuan atau 350 ribu lah, aku bilang kayak gitu. Nanti kamu langsung aja ya ke hotelmu, aku bilang kayak gitu. Kamu istirahat dulu, aku bilang kayak gitu. Terus katanya dia bilang, oh ya udah kalau kayak gitu, aku paling ke sana sore, habis aku pulang kerja ya. Dan aku pas waktu itu memang pas pulang kerja langsung ke sana gitu. Dan akhirnya aku tuh deg-degan gitu. Waktu itu udah di parkiran, aku udah bawa mobil, udah di parkiran hotelnya. Dan aku pun bilang, aku nggak mau ya ketemu di dalam, aku bilang kayak gitu. Kita ketemu di luar aja, makan di luar. Kebetulan di luar tuh kan ada shopping mall sama ada mall sama coffee shop kayak gitu. Terus aku tuh agak deg-degan juga, aduh ini orangnya kayak gimana kayak gitu ya. Terus aku takut kayak gitu, apalagi kan kita kalau misalnya biasa sama orang Indonesia ngomong bahasa Inggris lah, wajar lah ya salah-salah kayak gitu ya, atau misalnya mungkin grammar berantakan atau itu pun nggak masalah kayak gitu karena kan kita bukan orang native ya. Dan akhirnya dia keluar, aku ngechat nih, aku di depan coffee shopnya gitu, jadi coffee shop sama hotelnya itu nempel kayak gitu. Terus di coffee shop itu aku bilang, aku udah di luar ya katanya. Oh iya tunggu aku turun katanya, dia bilang gitu. Makin deg-degan deh aku deh. Aduh ini orangnya kayak gimana. Terus aku kayak berdiri di depan kayak coffee shop kayak gitu. Nggak, aku belum duduk sih, belum pesan gitu ya. Berdiri di depan kan ada pintu di depannya gitu. Aku berdiri kayak gitu nungguin dia. Sambil ada tempat duduknya juga sebenarnya di luar gitu. Aku kayak cewek-cewek yang lagi mangkal apa gitu ya di situ. Cuman ya aku sih ya udahlah, aku bodo amat deh, karena aku nggak mau berbuat yang aneh-aneh gitu ya. Akhirnya dia turun, jreng jeng, dia tinggi banget dan dia kayak sebenarnya pakaiannya casual banget sih gitu ya. Aku juga pun pulang kerja ya, aku nggak terlalu gimana banget lah gitu. Terus dia tinggi banget, terus kayak dia kayak mau peluk aku, terus aku kan kayak agak kaku ya, namanya juga orang Indonesia kan kiss cipika-cipiki itu jarang banget gitu. Dia tinggi banget, aku bilang ya ampun gitu. Dan aku waktu itu kayaknya nggak pakai heels deh, aku lupa ya gitu. Nah dia, hey kata dia bilang gitu, gimana kabar, apa segala, gimana perjalananmu. Ternyata bener dia itu real gitu ya. Aku juga sampai nggak sangka, oh my god dia datang ke Indonesia gitu buat ketemuin aku gitu. Nah terus akhirnya dia keluar, terus akhirnya dia tanya, kamu udah makan belum, katanya. Dia bilang belum, aku bilang kayak gitu. Ya udah kita makan gitu. Oh pas kebetulan di depan seberang kita itu ada Solaria gitu, itu pertama kali kita makan ketemu di situ. Dan aku pun kayak canggung kikuk, aduh aku mau pesan apa ya. Dan juga pas pertama kali ketemu ya, aku takut, aku nggak mau makan banyak, aku mau fokus kayak ngobrol gitu loh, paling minum ya, makan dikit banyak. Terus dia kayaknya waktu itu pesen makan apa namanya, sambal apa, bukan sapi atau apa ya, nasi goreng sapi lah gitu yang agak pedes gitu, apa bebek ya aku lupa gitu. Terus gue bilang, oh ternyata kamu makan nasi ya, aku kira dia tuh nggak makan nasi sama sekali. Oh iya aku suka kok makan nasi kayak gitu. Aku bilang ya bagus lah, aku juga orang Indonesia makan nasi gitu ya. Nah terus setelah itu dia makan, terus sampai dia bilang, kamu di rumah lagi ada siapa, biar aku bungkusin nih buat orang di rumah kamu, dia bilang kayak gitu. Oh nggak usah, sebenarnya sih aku pengen juga, cuman malu ya, aku bilang gitu. Tapi ya udahlah, aku bilang gitu, nanti aku beliin aja di deket rumah aja buat orang di rumah gitu. Dan akhirnya setelah itu kita makan, kita ngobrol gitu, dan dia sih nice ya orangnya ya, terus kayak care gitu, kebapaan sih gitu,
lebih tepatnya gitu. Terus dan dia kan pasti lebih dewasa daripada aku ya. Jadi kayaknya lebih care, lebih ngerti gitu. Cuman eh, aku waktu itu kayak gimana ya? Aduh, aku bilang, aduh jangan-jangan kayaknya apa enggak ya gitu. Aku sempat kepikiran kayak gitu sih. Tapi lama-lama aku kok nyaman gitu ya. Kok aku kayaknya ini yang dia aku cari selama ini gitu. Karena eh, ya background aku juga aku kurang kasih sayang seorang bapak gitu. Papaku kan udah meninggal gitu ya. Jadi aku kayak menemukan yang hilang dalam hidup aku, terus aku temukan di dia gitu ya, sebagai kayak kayak bapak juga, kayak sahabat juga, kayak gitu, kayak teman juga, partner juga gitu. Jadi akhirnya lanjut deh hubungan kita gitu, dan keesokan harinya kita lanjut lagi sama seperti biasa. Waktu itu kita udah agak semakin mencair nih ngobrolannya ya. Hari keduanya gitu, hari keduanya juga sama, aku datang jemput ke tempat dia, terus kita makan di luar. Oke, itu saja cerita aku pertama kali ketemu sama dia. eh, Pertemuan aku ngobrol makan sama dia. Jadi nanti cerita berikutnya aku sambung lagi ya. Nantikan juga cerita berikutnya untuk hari kedua dan hari-hari berikutnya selama dia ada di Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi. Bye bye.